Shalom, selamat pagi. Renungan harian keluarga GMI Sabda Kehidupan, Senin 11 Maret 2024. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu pada pagi ini Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menopang dan menuntun selangkah hidup kami. Kami mau sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur. Sebelum kami melakukan segala kegiatan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada hari ini diberi tema Pandanglah Yesus lebih tinggi dari Musa. Diambil dari kitab Ibrani pasal 3 ayat 1-6. Saya akan baca dari Ibrani 3 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu hai saudara-saudara kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Bapak Ibu serta saudara-saudari, bagi orang Yahudi, Musa itu menjadi salah satu tokoh yang sangat dikagumi, dihormati, dan dikenang oleh seluruh keturunan Yahudi. Oleh karena itu, Musa memiliki kedudukan yang sangat tinggi, terhormat, dan sentral dalam kehidupan mereka. Orang Yahudi mengenang Musa sebagai tokoh yang membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir dan sebagai hamba yang taat dan setia kepada Allah. Orang Yahudi yang mengagungkan Musa sebagai satu saudara dalam panggilan surgawi dan satu saudara dalam iman kepada Allah. Diminta memandang Yesus sebagai rasul dan imam besar yang melebihi Musa. Untuk memberi pemahaman yang benar bahwa Yesus lebih tinggi dari Musa, penulis Ibrani menyatakan bahwa yang setia kepada Dia, yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Pemahaman ini menjelaskan bahwa seorang ahli bangunan itu lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya, dan sang ahli bangunan itu ialah Allah. Musa itu ada dalam rumah Allah, tetapi yang membangun dan yang memiliki rumah itu sendiri ialah Allah. Jadi sang pemilik rumah lebih besar daripada yang mengelola rumah itu. Musa ditunjuk dan dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu yang melindungi dan memberkati kehidupan bangsa Israel itu adalah Allah. Jadi Musa dikenang sebagai nabi dalam perjanjian lama yang berjasa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu orang Yahudi melupakan bahwa Allah yang memiliki inisiatif untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Allah yang merencanakan dan merancang orang Israel supaya bebas dari perbudakan di Mesir dan tinggal di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bapak Ibu serta saudara-saudari, seperti halnya orang Yahudi, banyak orang Kristen mengenang kebaikan orang lain atau pertolongan orang lain tanpa memandang kepada Yesus, di mana Yesuslah yang menggerakkan hati setiap orang untuk menolong kehidupan kita. Pandanglah kepada Yesus bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita. Pandanglah Yesus dan tetaplah setia kepadanya sebagai juru selamat kita. Amin.
Renungan ini ditulis oleh Pendeta Sri Rahayu, GMI Bethlehem, Palembang. Pokok-pokok doa kita pada hari ini, yang pertama, mari kita berdoa agar kita hanya memandang Yesus dalam hidup kita dan selalu setia kepadanya. Yang kedua, kita berdoa untuk pemerintahan Republik Indonesia, Presiden Jokowi dan jajarannya dalam memberi kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat Indonesia. Program pemerintah dalam pembangunan IKN dan pembangunan infrastruktur lainnya. Yang ketiga, kita berdoa untuk pasca pemilu, khususnya dalam masa penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu oleh KPU, dapat berjalan dengan aman dan jujur. Setiap konflik atas dugaan kecurangan dalam pemilu dapat diselesaikan dengan baik. Yang keempat, kita berdoa untuk perdamaian dunia, khususnya di wilayah Israel dan Palestina. Badan Keanggotaan dan Evangelisasi GMI Wilayah 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.